Cek Minggu 7 Maret 2021. Hari ini gue mau ngomongin soal hal yang terjadi di internet belakangan ini. Kalau kalian tahu soal omnipotence paradox, ya kalau nggak salah itu namanya. Apa itu? Kayak gimana paradoksnya? Jadi paradoksnya tuh keluar dari orang ateis yang biasanya ditanyain sama orang yang ateis yang percaya Tuhan. Pertanyaannya tuh sebenarnya sederhana. Kayak gini pertanyaannya. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tidak dapat mengangkat benda tersebut? Sederhana bukan? Kenapa ini menjadi paradok? Karena kalau Tuhan gak bisa mengangkat batu itu, berarti Tuhan bukan entitas maha kuasa. Ya dong, dianggap tidak maha kuasa. Tapi kalau Tuhan bisa ngangkat batu itu, berarti Tuhan bukanlah maha pencipta segalanya. Yang berarti dia gagal menciptakan batu yang paling berat. Sangat paradoks, bukan? Banyak orang-orang yang bingung dan akhirnya mempertanyakan pertanyaan ini kepada dirinya, kepada gurunya, kepada ulama, kepada pendeta, kepada tokoh agama semuanya. Mungkin mereka punya jawabannya masing-masing. Gue ketemu dengan paradoks ini sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, kurang lebih mungkin. Kayaknya butuh 1 hari untuk gue menjawab pertanyaan ini. Tapi gini deh, kalau ateis yang nanyain ini ya, gue sih sebenarnya nggak cukup tertarik untuk ngejawabnya gitu. Kayak, ya lu kan ateis ya, nggak percaya Tuhan. Lu nggak usah nanya-nanya soal Tuhan ke gue yang percaya Tuhan gitu. Terus kalau dia bilang, iya buktiin atau jawab atau biar kita percaya, sorry cuy, gue nggak peduli lo mau percaya atau enggak, dan gue juga nggak punya harapan atau pengen banget atau peduli lo mau percaya Tuhan atau enggak. Itu urusan lo sama hidup lo gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang bingung gimana jawabannya, buat orang-orang yang percaya Tuhan tapi bingung jawabannya kayak gimana dan masih mencari menemukannya gitu, gue akan bantu dari sudut pandang gue ya. Gue akan jelasin pelan-pelan. Karena kelihatannya jawabannya sederhana juga, tapi ini rumit, butuh pendalaman yang cukup. Jadi, gue akan jawab. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang berat sampai Tuhan sendiri tidak dapat mengangkatnya? Karena kalau nggak bisa ngangkat, Tuhan nggak maha kuasa dibilang gitu. Terus kalau Tuhan bisa ngangkat, berarti Tuhan nggak maha pencipta segalanya karena dia gagal menciptakan batu yang berat. Buat teman-teman yang percaya Tuhan, gue rasa lu semua percaya bahwa Tuhan maha segalanya. Gak tahu ateis kan gak ngerti ya. Buat lo teman-teman yang percaya Tuhan, pasti lo percaya bahwa Tuhan maha segalanya. Oke? Buat orang yang ateis, lo cukup fokus kepada segalanya. Kata segalanya. Kalian semua tahu apa makna dari segalanya? Apa artinya segalanya? Gue kasih lo waktu 10 detik, 15 detik, 1 menit deh. Cari deh makna segalanya.
Jangan cari di mana-mana ya, cari di dalam kepala lo. Lo pertanyakan maksud segalanya itu apa? Segalanya. Gue masih nunggu nih, gue kasih waktu. Tuhan itu maha segalanya. Oke, gue anggap lo udah ngerti maksudnya dari segalanya. Kalau lo udah tahu makna segalanya itu, sebenarnya lo udah menemukan jawabannya di dalam kepala lo sendiri. Tapi kalau belum, gue akan jelaskan lagi. Tuhan itu maha segalanya. Kalau Sujiwo Tejo gitu suka ngejelasin ke orang atau ke orang yang bertanya atau kadang-kadang dia ngomong gitu, Tuhan itu maha paradoks ya gitu. Kadang ngomong gini, di sini bilang gini, di ayat ini bilang gitu. Terus ada yang bilang Tuhan itu maha bercanda ya gitu. Tapi ada yang juga Tuhan itu maha serius ya gitu. Kok berlawanan ya? Kok paradok ya? Kok ini ya? Ada yang bilang Tuhan itu maha jahat. Iya. Tuhan itu maha pemaaf. Tuhan itu maha pengampun ya. Ya. Ngerti gak maksud gue? Tuhan itu maha segalanya. Ketika gue udah nyebutin segalanya, lu gak usah sebutin apa-apa. Lu gak akan habis waktu lu. Lu akan habis waktu lu untuk ngomongin segalanya. Lu gak usah jawab Tuhan maha ini, Tuhan maha itu, Tuhan maha. Lu gak usah jawab itu. Tuhan maha segalanya. Oke? Gue anggap lu ngerti. Tapi satu lagi, lu tau gak sih, segalanya yang di dalam kepala lu itu adalah segalanya dari sisi lo, manusia. Lu gak usah bayangin deh karena lu gak akan mampu. Coba deh segalanya dari sisi Tuhan. Tuhan itu maha segalanya. Lu tau gak ada berapa banyak hal yang lu gak tahu di kehidupan ini, yang mana cuma Tuhan yang tahu. Jadi dia maha itu. Jadi Tuhan itu maha segalanya dari sudut pandang Tuhan. Oke, jangan lu pakai sudut pandang lu. So, ketika lu percaya Tuhan itu maha segalanya, men, harusnya lu gak mempertanyakan apa-apa. Tuhan itu maha segalanya. Terus kalau ada yang bertanya, berarti Tuhan itu maha pemarah dong? Gue gak akan bilang iya karena Tuhan maha segalanya. No, man. Ketika ada orang nanya, berarti Tuhan itu maha pemarah dong? Tuhan maha segalanya. Kalau lu gak ngerti maha segalanya, ya maaf gitu. Tapi kalau lu ngerti apa artinya maha segalanya, lu gak akan bertanya, Tuhan itu ini ya, Tuhan itu Tuhan ini. Lu gak akan bertanya. Apalagi pertanyaan sesimpel, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tidak mampu mengangkat batu itu? Cuy, Tuhan maha segalanya. Sampai di situ. Titik. Buat teman-teman yang percaya Tuhan, kalau masih bingung, lu bisa ngedengerin podcast ini berkali-kali. Lu dalamin maknanya gitu. Kalau lu masih bingung, lu bisa atau komen
kalau ini gue upload di YouTube, atau lo bisa email gue di deskripsi yang udah gue kasih. Buat kalian yang ateis, yang katanya nggak percaya Tuhan ya, yang mudah-mudahan nggak percaya Tuhannya benar-benar sudah mencari dan memaknai hidup ya, nggak cuma ikutan doang gitu. Ya gue rasa lo nggak tahu kalau Tuhan itu maha segalanya, tapi setidaknya lo tahu segalanya itu apa. Dan segalanya yang gue maksud adalah segalanya dari sisi Tuhan. Dan lo gak akan pernah tahu, men. Dan kalau lo ingin mempertanyakan soal Tuhan, mencari Tuhan, dan lo ingin lo tidak percaya tapi coba kasih gue supaya gue percaya, lo berpikir seperti itu, men. Lo gak usah datang pada orang yang percaya Tuhan. Lo cari sendiri aja. Lo gak usah sok pintar di depan kami orang-orang yang percaya Tuhan gitu, karena gue juga gak butuh lo percaya atau enggak, itu bukan urusan gue juga gitu. Kalau lo mempertanyakan Tuhan, ya pertanyakan kepada diri lo dan alam atau apapun, yang lo nggak usah seolah ingin mengetes orang-orang yang percaya Tuhan gitu, maksud gue. Karena menurut gue ya, kalau lo udah nggak percaya aja gitu. Dan gue nggak ada ruginya juga gitu, maksud gue. Ini gue kasih tahu sedikit ya soal percaya tidak percaya. Menurut gue percaya itu tidak butuh alasan. Ayo, setuju gak lo, ateis? Lo orang ateis yang katanya percaya ilmu pengetahuan dan segala macam, sains, bla bla bla, ini gitu. Ketika lo ditanya, lo percaya nggak lo anak kandung bokap sama ibu lo? Bokap sama nyokap lo? Iya percaya. Emang lo udah tes DNA? Belum. Lo kok udah percaya lo? Bukankah seorang ateis biasanya yang jelas-jelas dulu, yang menurut mereka pasti nyata, valid, baru lo bisa percaya. Harusnya lo tes DNA dulu, baru lo bilang percaya gitu. Kalau lo nggak tes DNA tapi lo udah bilang percaya, lo nggak valid sebagai ateis menurut gue. Kayak lo percaya Tuhan nggak? Enggak lah, dia nggak ada gitu misalnya. Gue kasih tahu ya. Percaya sama mengetahui itu beda gitu. Ya gue percaya Tuhan, tapi ya gue nggak tahu juga maksudnya dia di mana, dia secara nyata ya. Kalau buat lo kayak, karena mengetahui sama percaya itu beda. Mengetahui itu jelas-jelas hal yang lo tahu gitu. Ada orang yang percaya dia anak dari orang tuanya walaupun dia nggak tes DNA, dia percaya aja gitu, padahal dia nggak tahu. Sesimpel gini deh buat lo yang orang ateis ya. Lo pacaran, terus lo kenal cewek, terus dia lo tanya, kamu lagi ngapain? Aku lagi di mall nih sama teman. Lu percaya gitu aja anjing, padahal lu nggak tahu. Lu nggak lihat. Harusnya lu pastiin dong, biar valid. Tapi enggak, lu percaya aja. Karena menurut gue percaya nggak butuh alasan. Beda halnya kalau lo tahu gitu. Ya lo tahu ya bukan percaya namanya, ya lo tahu gitu. Kamu misalnya lu lihat cewek lu di mall gitu, terus lu chat, kamu di mana? Aku di mall. Iya aku percaya kok. Terus lu ngomong percaya karena lu udah lihat dia. Enggak men, lu bukan percaya namanya. Lu tahu. Harusnya lu jawab, iya aku tahu kok. Bukan aku percaya. Gitu. Tapi gue orang yang cukup open minded menurut gue gitu. Gue orang yang sangat freedom of speech menurut gue. Gue ada
urusan sama sekali buat orang yang ateis, buat orang yang agnostik, bla bla segala macam. Itu urusan pribadi orang. Gue justru tertarik juga sih ngobrol sama orang yang ateis dan membedah semua isi kepalanya gitu. Kalau lo mempertanyakan pertanyaan itu cuman buat ngetes orang yang percaya Tuhan, men, gue merasa kasihan sih gitu. Tapi kalau lu mulai punya pemikiran bahwa kayaknya Tuhan emang ada dan mempertanyakannya, ya mungkin jawaban tadi bisa menambah pemikiran lo. Ya gitulah cuy. Kalau gue bahas soal yang ini tuh sangat panjang banget karena akan lebih enak kalau lawan bicaranya ada dan jelas dia seorang ateis, dia seorang agnostis, atau dia seorang teis, atau dia seorang apa gitu. Jadi gue bisa denger apa yang lo bilang, gue bisa bales, bisa ngobrol, bisa terbuka, kita bisa diskusi bareng gitu. Walaupun kita beda gitu. Karena kalau gue bahas sendiri ya cuma dari sisi kepala gue doang dan gak ada habisnya cuy. Sangat panjang. Bahkan contoh jokes yang pernah gue share di Instagram kalau kalian mau denger. Orang tuh kalau udah akrab ngomongnya babi anjing. Ya, anjing lo bangsat anjing gitu. Gitu juga ke Tuhan. Gitulah. Ya udah segitu aja lah cuy. Thank you.